Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini, fi yaumi ahad, di hari ahad, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan ibadah kita di bulan yang mulia ini, baik ibadah puasa kita, ibadah salatul tarawih kita, qiraatul Quran kita, taklim kita, mudah-mudahan jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana seluruh amal ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya. Membaca Quran di selain bulan Ramadan sudah Allah lipat gandakan. Dia mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipatkan akan menjadi 10 kebaikan. Dan kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun. Ya, saya mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lantas bagaimana jemaah kalau seandainya qiraatul Quran itu dilakukan di bulan Ramadan? Ya tentu ini lebih sangat luar biasa lagi. Makanya syahrul Ramadan disebut dengan syahrul Qur'an. Dan para ulama kita ketika masuk Ramadan, mereka ya fokus untuk qiraatul Quran, sehingga sampai-sampai seperti Imam Syafi'i, beliau sehari khatam 2 kali. Itu Imam Syafi'i. Berarti artinya 30 hari berapa? 60 kali khatam, insyaallah. Itu luar biasa jemaah. Kalau kita niat kita masih niat jemaah. Bahkan Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini silap pendapat, tapi sebenarnya mengatakan valid, disebutkan beliau pernah menghatamkan Quran dalam satu rakaat witir 30 juz. Bayangkan lamanya seperti apa, sampai subuh mungkin ya. Kalau nggak siap-siap sahur setelah isya, wah repot ya. Kalau kita baru setengah juz sudah dehem, samping kiri dehem, kanan dehem, kalau masih terus dilanjut, belakang dehem. Nah, inilah kondisi kita, beda jauh dengan mereka jemaah, beda ya. Dahulu itu para sahabat ketika sholat mereka lupa urusan dunianya jemaah, lupa. Jangankan kebun, jangankan toko, kalau seandainya di antara mereka misal ada anggota tubuhnya sakit, mengharuskan diamputasi, maka mereka minta apa? Untuk dipotong ketika sholat. Bayangkan. Kenapa? Karena sudah gak ingat. Suatu yang nempel di tubuhnya saja, ketika dipotong dia sudah dalam artian ya tidak sakit. Ya, jangan apalagi urusan kebunnya. Itu sudah nggak teringat ya, nggak teringat. Itulah para sahabat. Kalau kita beda. Kadang satu ketika misalkan kita kehilangan barang, sebelum sholat dipikir-pikir gak akan ketemu. Tadi di mana ya? Enggak ingat-ingat. Pas sholat jadi ingat, oh di sana. Tapi ingat jangan sampai buka HP kemudian ditulis. Itu jadi batal ya. Nah ini sholat kita ya, seperti itu. Yang tidak ingat jadi ingat. Tapi ya setidaknya ya kita berusaha untuk mendekati ya. Kita berusaha untuk khusyuk ketika sholat.
Karena sholat itu ingat jamaah, yang dituntut itu hudurul qalbi, hadirnya hati. Bahkan inti dan ruh sholat itu ya, hadirnya hati, khusyuk. Itu penting ya. Jamaah sekalian, di pagi hari ini seperti ya di hari-hari yang sebelumnya, kita masih membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu jalla wa'ala. Dan pagi hari ini jamaah, kita masuk bab seputar fadli silatir rahim. Bab fadli silatir rahim, bab tentang keutamaan menyambung hubungan kerabatan. Bab tentang keutamaan silaturahim. Ya. Jadi bab ini akan berbicara apa sih keutamaannya? Kenapa silaturahim itu penting? Apa keutamaan yang akan kita dapatkan? Ya, karena sebagian orang itu butuh dimotivasi. Ya. Ada sebagian orang kalau tidak dimotivasi nggak mau. Maka orang seperti ini kasih motivasi. Maka jamaah, dakwah itu memang harus melihat kondisi. Ya. Tidak selalu dakwah itu hanya sekedar menakut-nakuti. Ya. Tetapi kadang ditakuti, kadang diberikan motivasi. Lihat kondisi. Karena ada sebagian dai yang ceramahnya suka apa? Nakut-nakuti. Bicaranya kiamat, 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 kiamat terus. Seolah-olah ya kiamat terus, bahkan berani apa? Menetapkan nanti tahun sekian terjadi kiamat. Ternyata tidak. Nah ini keliru jemaah. Jadi dakwah boleh ditakut-takuti, boleh. Tetapi ingat, jangan ditakut-takuti terus. Ya khawatir akhirnya putus asa. Pernah kejadian seorang apa namanya seorang wanita ya, dia masih remaja, dia sakit sudah sekian lama tidak bisa bangun ya. Sehingga sampai keluarganya itu bingung, ini sakit apa? Sakit tapi nggak bisa bangun. Dilihat tubuhnya ya normal ya. Sampai keluarganya kebingungan ya. Didatangkan apa namanya ke rumah sakit ini, dibawa ke dokter, ini nggak sembuh. Sampai akhirnya ketika itu dikabarkan kepada seorang ustadz di Cilacap dan beliau sudah meninggal ya, disuruh ruqyah ya. Tapi ustadz ini juga cerdas ya, karena tidak sembarangan kita meruqyah, dalam artian dilihat dulu ini kronologinya seperti apa. Akhirnya ustadz itu tanya kejadiannya itu seperti apa, kok bisa seperti ini. Ternyata jamaah, si akhwat ini bisa seperti itu dulu sering ikut kajian, sering ikut pengajian, dan ustadznya kerjaannya suka nakut-nakuti ya. Karena ustadznya kalau seseorang sudah melakukan dosa besar, sudah divonis neraka, sudah tidak ada istilahnya, sudah ada kesempatan lagi, sudah neraka. Bayangkan jemaah, kita masih hidup divonis neraka, nggak ada ampunan, bagaimana? Maka dia pun frustasi, mungkin tiap hari memikirkan, akhirnya sakit dan nggak mau bangun. Akhirnya diajak dialog ya, diajak dialog bahwasanya dosa sebesar apapun, ketika pelakunya bertobat kepada Allah dan dengan tobat nasuha, maka pasti akan diampuni oleh Allah. Terus diajak dialog. Akhirnya jamaah ketika diajak dialog, di akhir dialog tersebut ya, si gadis ini spontan langsung bangun ya. Keluarganya kaget ya, ternyata masalahnya di situ, dia itu frustasi ya. Makanya hati-hati, dakwah itu tidak hanya sekedar takut-takuti, boleh takut-takuti, tapi jangan ya semuanya ditakut-takuti terus. Kadang butuh dimotivasi. Kalau misalkan ya begini, sebagian orang terlalu meremehkan, maka silakan ditakut-takuti. Tapi kalau sebagian orang yang gampang putus asa, beri motivasi. Menyambung rahim itu fadilahnya ini. Salat berjamaah itu pahalanya misalkan 27 derajat. Berikan motivasi. Kalau misalkan dia meremehkan ya, kenapa?
Karena terkadang dengan motivasi tersebut seorang akan semangat jamaah. Itu penting. Ya. Sehingga di sini jamaah Al-Imam Bukhari rahimahullahu jalla wa ala akan menjelaskan kepada kita tentang fadilah ataupun keutamaan silaturahim. Beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Ubaidillah. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah. Beliau mengatakan haddatsana Ibnu Abi Hazim. Menceritakan kepada kami Ibnu Abi Hazim anil Ala an Abi, dari Ala dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu sahabat jamaah, beliau sahabat Nabi. Dan Abu Hurairah itu nama kunyah, nama kunyah. Karena kunyah itu nama yang diawali dengan ab kalau untuk laki-laki, kalau perempuan dengan dan kunyah itu sunnah. Kunyah itu sunnah. Dan nama itu ada 3 ya. Ada Ismul Karim. Apa Ismul Karim? Nama asli. Ada lakob. Apa lakob? Gelar. Ada kunyah, panggilan. Panggilan. Ya. Dan kunyah itu sunnah. Dan kunyah itu jamaah tidak hanya bagi orang yang sudah punya anak. Sampai pun yang belum nikah, boleh tidak? Boleh. Sampai pun yang tidak punya anak, boleh tidak? Boleh. Contoh Ibunda Aisyah, beliau tidak punya anak tapi kunyah beliau siapa? Ummu Abdillah. Itu pula hadis Abu Umair, udah punya burung masih kecil ya, yang ketika itu kejadiannya burungnya mati, kemudian Nabi menghibur, ya, mada fa'ala Nugair, ya, apa yang terjadi pada Nugair, maksudnya burung kecil. Dan dia belum punya anak, apalagi punya anak, nikah saja belum, masih kecil. Tapi Nabi memanggil dia Abu Umair, ya. Sehingga artinya kunyah itu sunnah. Bahkan terkait tentang hadis Abu Umair itu jamaah Al-Imam Syafi'i, ya, beliau dalam semalam itu mengambil beberapa faidah, saya lupa ratusan atau berapa, ya, ratusan atau saya lupa, ya, itu hadis, satu hadis. Maka di antara faidah hadis tersebut, satu di antaranya apa jamaah? Boleh memelihara burung, boleh tidak? Boleh. Burung yang mahal boleh jamaah? Jangan terlalu mahal ya. Mahal ini termasuk apa? Mubadzir ya. Jangan. Kemudian boleh juga jual beli burung. Boleh? Boleh. Boleh tidak? Jual sangkar? Ya boleh. Melihara burung boleh, berarti jual sangkar boleh. Boleh tidak jual pakan burung? Ya boleh. Boleh tidak jual kerotok jamaah? Itu faidahnya. Boleh tidak jamaah jual kerotok? Kalau masih berupa telur boleh. Tapi kalau sudah berupa kerangkang, apa kerangkang? Semut ya. Boleh tidak jual beli kerangkang? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Jawabannya kita tidak dibolehkan membunuh semut. Kalau kita menjual semut, dibunuh, nanti nggak boleh. Tapi kalau misal gini, ada sesuatu yang haram, kita jual karena ada manfaatnya, boleh tidak? Contoh cacing. Kalau cacing silahkan pendapat ya. Atau gini jemaah, ya sama cacing atau jangkrik misalkan. Jangkrik itu hal atau haram jemaah? Jangkrik itu hal atau haram? Boleh dimakan tidak jangkrik? Jangkrik itu boleh dimakan atau tidak? Boleh? Anda madhabnya Syafi'i atau madhabnya siapa ini? Beda. Belalang itu halal, sahih. Kemudian apa? Ikan halal. Tapi kalau jangkrik, bangsanya apa ya? Itu bangsanya serangga, bukan belalang, serangga. Serangga itu hukumnya tersendiri, termasuk binatang yang tidak bisa disembelih, tapi nggak ada darahnya. Maka di sini jamaah silang pendapat antar jumhur dengan madhab Maliki. Jumhur ulama baik Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, kemudian
madhab Abu Hanifah, mereka mengatakan nggak boleh. Serangga itu haram. Kenapa? Karena tidak mungkin disembelih. Kalau tidak mungkin disembelih berarti apa? Kalau mati jadi bangkai, dan bangkai haram. Tapi kalau madhab Maliki boleh. Ya. Maka silahkan kalau antum madhabnya Maliki boleh makan laron, boleh makan apa? Apa lagi jamaah? Belalang, cacing boleh? Ya boleh kalau madhabnya Maliki. Boleh. Tapi jumhur nggak membolehkan. Kenapa? Karena bangkai. Nggak mungkin disembelih. Nggak mungkin disembelih. Tapi kalau misalnya gini jamaah, jual cacing untuk mancing, jual jangkrik untuk pakan burung, boleh tidak? Ulat untuk pakan burung, boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena ada manfaatnya. Tapi kalau antum jual ulat untuk dimakan, boleh? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena ya kalau ikut jumhur ya, karena jumhur tidak membolehkan. Tapi kalau antum madhabnya Maliki ya boleh, ya, tidak masalah, silakan. Tapi kalau madhabnya jumhur maka tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dianggap bangkai, seperti itu. Iya. Kemudian masalah ya. Beliau mengatakan atarojulun an-nabiyya, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Nah, ini hal yang wajar. Di zaman dahulu para sahabat itu sering datang, ya, datang ke rumah Rasulullah. Dan tradisi ini pun memang tetap ya berjalan sepeninggal Nabi. Mereka datang ke para ulama belajar ilmu, dan setelahnya seperti ini. Kenapa? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya. Ustaz ini kalau Ustaz dipanggil mendatangi itu datangi. Nah kita pakai apa? Mungkin kaidah apa macam menjamak ya. Soalnya kalau mendatangi juga repot. Ya sudah, kita ke masjid, sama-sama datang. Antum juga datang dari rumah, ya. Ustaz juga datang ke masjid. Ya, ini ya hanya wasilah saja, sarana saja, tidak masalah. Ya tidak masalah. Bahkan dahulu para penuntut ilmu jamaah, mereka suka kalau datang ke rumahnya para ulama. Kenapa? Di antara salah satu tujuannya, di samping mencari ilmu, mereka juga bertabaruk. Dengan apa jamaah? Dengan hidangan yang akan disuguhkan, baik itu air, baik itu makanan, ya. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya makanan para ulama itu halal, dan makanan halal itu jamaah barokah, dan barokah itu apa? Ziyadatul khair, dan khair itu kebaikan itu diantaranya kesembuhan, kesehatan. Jadi kadang mereka tujuannya untuk berobat, lagi sakit dihidangkan misalkan nasi kucing misalnya, dimakan habisnya. Biar apa? Mudah-mudahan dengan makan yang dihidangkan oleh ya, seorang ulama, ya, penyakitnya biar sembuh. Bukan ngalap berkah, bukan. Bertabaruk dengan apa? Makanan yang halal, boleh jamaah. Contoh makanan sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena pada makanan sahur itu ada barokahnya. Maka beda antum makan sepiring di luar sahur dengan antum makan pas sahur, itu beda jam, kualitasnya beda. Makan sahur itu barokah, sampai pun yang diminum hanya air putih misalkan, itu barokah. Barokah itu mendatangkan kebaikan. Kalau mungkin ya biar anak menjadi cerdas jamaah, sahih seperti Zam-Zam, sahih jamaah. Maka usahakan makan sahur karena barokah, itu penting. Bahkan pembeda antara puasa kita dengan ahlu kitab apa? Makan sahur, ya, karena jamaah sekalian, nabi-nabi terdahulu itu disyariatkan puasa, sahih. Bagaimana cara puasa mereka? Bagaimana puasanya? Wallahu a'lam. Ya. Tidak ada nas tegas kecuali hanya beberapa saja. Contoh seperti puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Itu pula puasa 10 Muharram, mereka juga pernah puasa. Itu pula puasa ini, ya, mereka tidak sahur. Selain itu wallahu a'lam, tapi mereka juga puasa. Mereka juga puasa. Iya. Kemudian masalahnya, faqal, maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulillah. Jamaah sekalian, boleh tidak kita memanggil Nabi dengan namanya? Ya Muhammad, boleh?
nggak boleh. Tapi sebenarnya mengatakan ini semasa Rasulullah masih hidup, nggak boleh. Kenapa kita nggak boleh memanggil Nabi seperti kita memanggil teman-teman kita? Nggak boleh. Yang boleh ya ayuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, itu boleh. Tapi kalau langsung namanya nggak boleh, tidak dibolehkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarobatan, sungguhnya saya memiliki kerabat, asinuhum wa yaqta'un, saya sambung mereka tapi mereka memutuskan ya Rasulullah. Setiap bulan saya berkunjung tapi mereka pura-pura tidak ada di rumah, rumahnya dikunci, pembantunya pun ya sudah di setel. Nanti kalau datang ya sampaikan ya nggak ada di rumah. Di telepon diblokir, dikasih hadiah dibalikin, bahkan ditulis jangan ngasih hadiah lagi. Ini kondisinya seperti ini. Misalkan wa uhsinu ilaihim, saya berbuat ihsan kepada mereka ya Rasulullah, wa yusiuna ilayya, tapi mereka berbuat buruk ya, menjelek-jelekan, membanding-bandingkan, misalkan ya, meremehkan ya. Wa yajhaluna alayya wa ahlimu anhu, mereka berbuat jahil ya, kepadaku, tapi saya berbuat santun ya, santun kepada mereka. Maka Nabi beliau bersabda, ini motivasi bagi kita, la in kana kama taqul ka'annama tasuffuhum alman, jika kondisinya seperti yang kau ucapkan, hakikatnya kau sedang memberikan kepada mereka bara api neraka. Nah, ini motivasi jemaah. Maka kalau antum misalkan nyambung silaturahim, kerabat antum enggak menyambung, enggak masalah, antum sambung ya. Kalau mereka berbuat buruk, hakikatnya kita sedang ngasih bara api neraka, biar dimakan terus tiap hari jemaah ya. Tapi ya tetap kita nasihati. Jadi tetap ya. Kemudian kata Nabi, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolongmu ya, selagi engkau tetap dalam kondisi seperti itu. Jadi jamaah, kalau misalkan kita berbuat baik, kita menyambung hubungan kerabatan, tetapi mereka memutuskan, misalkan Allah bantu kita, Allah tolong kita, maka ya, yang berdosa mereka, adapun kita tidak. Yang terancam oleh hadis Rasulullah SAW, man yasuru an yubsata lahu rizquhu wa yunsa fi athari falyasil rahimah, barang siapa yang ingin dipanjangkan ya umurnya, diluaskan rezekinya, sambung hubungan kerabatan, maka dia tetap dapat, dia sebaliknya. Atau dia terancam dengan hadis Nabi ya, dosa yang disegerakan adabnya oleh Allah, ma min dzambin ajdar an yu'ajjinallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru fil akhirati mithlul bagi wa qati'ati rahim. Tidak ada perbuatan dosa yang azabnya akan Allah segerakan di dunia, di samping di akhirat masih disimpan, seperti perbuatan zalim dan memutuskan hubungan kekerabatan. Dia kena ya. Ustaz, bagaimana? Mereka tidak mau menyambung dengan kita karena kita yang salah. Dulu pernah menyakiti, minta maaf, akhirnya diputus. Kata mereka, saya sudah tidak membuka pintu maaf, misalkan. Maka pertanyaan masalah, dia siapa yang berdosa? Karena gini, orang yang berbuat zalim itu jamaah, dia punya beberapa hak. Di antaranya apa? Dia punya hak untuk tidak memaafkan. Punya hak jamaah. Saya tidak akan maafkan antum, saya tuntut kelak antum di akhirat. Boleh tidak jamaah? Boleh. Sahih. Ini kerabatnya nggak mau maafkan, tapi akan menuntut kelak di akhirat. Terus gimana jamaah? Sehingga dia tidak mau menyambung hubungan kerabatan. Jawabannya, tetap dia berdosa.
ya, dia tetap berdosa. Perkara misalkan dia tidak memaafkan, itu hanya terkait dengan dosa yang terkait saja. Misal dia pernah mukul, ya, kemudian pukulan ini tidak mau dimaafkan, ya sudah, itu saja. Adapun kewajiban dia untuk menyambung rahim, ya kena, tetap wajib berbuat baik. Kalau ternyata dia memutuskan, ya kena. Kalau terkait tentang masalah tadi dosa yang mungkin pukulan tadi, ya sudah, itu saja. Silakan tuntutlah di akhirat, walaupun yang terbaik memaafkan. Tapi kewajiban yang lain tetap berlaku bagi dirinya. Dia wajib untuk menyambung hubungan kerabatan, wajib. Kalau ada yang nyambung kemudian dia memutuskan, ya kena. Sehingga nggak boleh. Maka tugas kita tetap menyambung. Ya barangkali dengan kita menyambung, akhirnya dia terbuka hatinya, kemudian memaafkan. Ya. Tapi kalau seandainya misalkan tetap dia kukuh tidak memaafkan, ya sudah, antum perbanyak amal soleh. Untuk apa? Untuk bayar nanti. Untuk bayar. Ya. Karena kalau misalkan kita nggak punya amal soleh, nanti keburukannya yang akan ditimpakan. Tetapi ya tetap berdoa. Kalau bisa, mudah-mudahan sebelum meninggal orang tersebut dibukakan hatinya oleh Allah, kemudian memaafkan. Tetap berdoa. Ya, maka ya meminta agar dia memaafkan, ya, walaupun mungkin ya, penuh perjuangan, masih mending. Makanya para ulama kita jamaah, kalau mereka bahkan tanpa sengaja dia menyinggung, contoh kisah Syekh Abdul Razak, tanpa sengaja beliau mengucapkan, ternyata ucapan ini menyinggung muridnya. Ya mungkin murid dia menyinggung, ya mungkin muridnya juga nggak tersinggung, tetapi karena saking takut dan khawatirnya, beliau langsung minta maaf, dan ya, demi mendapatkan maafnya sampai diberikan beberapa hadiah kitab. Pokoknya agar dapat maafnya dikasih hadiah. Padahal mungkin dia nggak sengaja. Ini saking takutnya cuma. Sehingga artinya kalau misalkan kita pernah berbuat salah, minta maaf sebelum kita meninggal dunia, itu penting. Karena ya susahnya di dunia, misalkan harus merengek minta maaf, itu lebih baik daripada kelak di akhirat kita dituntut, kita dikisos. Nah, ini berat jemaah, berat. Ya, makanya kalau maksiat terkait dengan atau perbuatan dolim terkait dengan ya, sesama kita itu kadang sulit ya. Jangankan dengan orang lain, dengan keluarga pun kadang-kadang sulit ya. Padahal mungkin kecilnya bareng, mainnya bareng, semua sudah dewasa, sudah punya anak, gara-gara sedikit saja masalah putus. Bahkan diturunkan ke anak-anaknya misalkan, ya naudzubillah jemaah. Ini terjadi. Ya. Ya, makanya hati-hati, jaga lisan dan perbuatan kita. Ya. Sehingga masalah yang hadis yang mulia ini memberikan beberapa faedah bagi kita sekalian. Yang pertama, hukum asal dalam bergaul dengan kerabat hendaknya berbuat baik, bersabar dan memaklumi, bukan bergaul untuk menerima atau memberi, bukan ya, tetapi apa? Berbuat baik kemudian bersabar, banyak memaklumi jam. Kalau dengan kerabat beri hadiah ya. Jangan sukanya berharap, jangan. Kalau dikasih terima ya. Kalau dikasih diterima. Dan jangan masalin kalau misalkan ada orang ingin memberikan hadiah ke antum, maka ingat diantara hal yang disunahkan adalah diterima apapun hadiahnya. Walaupun mungkin menurut kita itu hadiah yang remeh, terima coba. Kenapa? Karena Nabi menganjurkan untuk saling memberi hadiah, berarti artinya menerima pun dianjurkan. Nggak mungkin Nabi memotivasi untuk memberikan hadiah kemudian yang terbaik jangan diterima. Nggak mungkin ya. Yang terbaik diterima, kecuali hadiah yang akan membuat misalkan sesuatu yang gini, apa istilahnya, buruk ya, atau ada embel-embelnya ya. Ada yang dikecualikan. Contoh hadiah apa? Hadayatul umal, boleh jemaah? Nggak boleh. Orang sudah kerja kemudian dikasih hadiah, dan hadiah ini gara-gara pekerjaannya, boleh? Nggak boleh. Guru sudah digaji, dikasih hadiah wari murid, boleh jemaah? Nggak boleh. Walaupun sebenarnya ada yang memberikan pengecualian. Kalau misalkan dia gurunya guru swasta, ada yang membolehkan. Tetapi
kalau bisa dikasih ke kepala sekolahnya dan dirahasiakan. Dan dirahasiakan. Kenapa jamaah? Khawatir bisa menjadikan dia pilih kasih. Oh, ini hadiah dari bapaknya si fulan, dari ibunya si fulan. Akhirnya dia sangat perhatian. Dia nggak pernah ngasih hadiah, dicuekin. Nah, ini yang ditakutkan. Nah, kalau ingin ngasih ya sudah, kasih ke kepala sekolahnya atau ketua yayasannya, tapi jangan disebutkan namanya. Kalau memang niatnya benar-benar hanya ngasih hadiah, tapi kadang yang jadi masalah orang tuanya juga pengen biar tahu, biar anaknya diperhatikan, itu masalah jamaah. Jadi kalau murni ingin ngasih hadiah ya sudah dirahasiakan, mau tidak, walaupun tetap yang selamat ya jangan, yang selamat nggak usah ya masalahnya. Kecuali hadiah-hadiah yang tidak terkait dengan kerjaan, contoh misalkan karena ada hubungan kerabat atau sebelumnya sudah memang saling memberikan hadiah, maka tidak masalah. Atau hanya sekedar diundang jamuan makanan, bolehkah dia makan? Boleh. Tapi kalau makanan yang dikasihkan dibawa pulang boleh tidak? Kalau yang dimakan boleh, itu jamuan. Tapi kalau yang di teng-teng di plastik, bolehkah dibawa pulang? Itu sudah hadiah. Maka bedakan antara yang dihidangkan dengan yang dibawa pulang, itu beda. Yang ditenteng bawa pulang itu hadiah, adapun yang dihidangkan itu jamuan, dan jamuan boleh nama masalah. Ya. Jamuan itu memang tidak masalah, dan ini bukan karena unsur dia dia pekerjaannya ataupun yang tidak, karena orang bertamu ya wajar dikasih hadiah, itu wajar seperti itu. Jadi memang unsurnya bukan karena pekerjaan ataupun bukan karena hal yang lain, tidak. Ya. Atau hadiah yang mungkin yang masalahnya kalau kita kasih ada mungkin ya sesuatu yang buruk, mungkin dia akan melecehkan pemberi, akan menghina, akan menjatuhkan, maka jangan diterima. Atau hadiah yang ada embel-embelnya, karena mendekati pemilu, kemudian masing-masing ngasih hadiah. Embel-embelnya? Tolong ya, nomor 1 jangan lupa nomor 1 nah ini jangan masalin, nggak boleh. Kenapa? Karena ada embel-embelnya. Ya, tapi kalau murni hadiah dalam artian nggak ada embel-embel yang lain misalkan, maka yang terbaik diterima, apapun hadiahnya, seperti itu. Kemudian masalian, faidah yang berikutnya, hadis ini memberikan faidah kepada kita sekalian, melaksanakan perintah Allah adalah penyebab datangnya pertolongan, bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah adalah penyebab datangnya pertolongan, bantuan dan taufik dari Allah. Melaksanakan perintah itu berarti apa cuma? Salah satu bentuk takwa. Ya. Karena takwa itu definisinya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi takwa itu artinya mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Takwa itu contohnya ya tadi, baca Quran, birrul walidain, menyambung hubungan kekerabatan, itu di antara takwa. Dan Allah berfirman terkait tentang orang yang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari berbagai permasalahannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Di antara rezeki itu ya dimudahkan urusannya, disembuhkan penyakitnya, itu rezeki. Dan yang belum punya anak diberikan anugerah karunia anak, yang sudah punya anak dijadikan anaknya solih dan solihah, ini juga rezeki. Ini juga rezeki. Ya. Tapi gini jamaah, apakah harta yang kita miliki semuanya bisa dikatakan rezeki kita? Rezeki kita tidak? Belum tentu. Jadi rezeki itu apa artinya jamaah? Sesuatu yang bisa dimanfaatkan kita. Yang tidak? Belum tentu. Berarti artinya gini jamaah, kalau misalkan kita bekerja, kumpulkan uang
sampai miliaran. Apakah semuanya bisa menjadi rezeki kita? Belum tentu. Antum punya rumah 5 jamaah, 5. Paling yang menempati 1. Dan di satu rumah pun antum hanya bisa menempati 1 kamar. Kalau ada 5 kamar, kamar yang lain siapa yang menempati? Ya, ada pembantunya. Pembantunya santai-santai, nggak pusing-pusing, tidurnya ya nyaman jemaah. Itu rezeki mereka. Tapi kita yang dibuat capek. Dibuat capek kita. Punya mobil 10, paling 1 jam. Antum punya beras 1 ton, paling makan setiap hari ya sepiring. Yang lain belum tentu jemaah. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang harta seseorang itu, kata beliau harta itu cuma berapa? Cuma 3. Yaqulul abdu mali. Hartaku. Seorang mengatakan hartaku. Apa Nabi? Inna makana lahu min malihi thalathun. Sungguhnya harta yang dia miliki cuma 3. Apa pertama jemaah? Ma'akala, apa yang dimakan, kemudian sirna, jadi kotoran. Itulah yang harta kita. Yang kedua, mala bisa, apa yang dipakai kemudian lusuh, itu juga milik kita. Yang disimpan di lemari nggak pernah dipakai, belum, itu belum. Kemudian yang ketiga, yang diberikan, yang disedekahkan, itulah milik kita. Ya. Berarti kalau antum punya uang disedekahkan ke fakir miskin, itu milik kita jemaah. Walaupun yang memanfaatkan orang fakir miskin, tapi karena lewatnya jalur sedekah, itu milik kita. Cuma 3. Ya. Jadi mobil yang hanya tersimpan di garasi, rumah yang dijadikan aset misalkan, belum tentu jemaah. Belum tentu. Bahkan ya, kita nggak bisa memastikan apakah 5 jam, jangankan 5 jam, 1 jam ke depan mobil yang kita miliki sekarang apakah tetap menjadi milik kita nanti, belum tentu. Barangkali ternyata 1 jam sudah dicabut ruhnya. Mungkin tidak jamaah, mungkin ya. Kemarin yang katanya di hari apa itu, ada dosen habis asar di Senggar Kencang itu di mana kecelakaan, berapa jam dia masih hidup ya. Setelah itu meninggal, selesai. Nggak ada yang jamin ya, tidak ada yang menjamin ya. Sehingga artinya jemaah sekalian, ingat ya, harta yang kita miliki adalah harta yang bermanfaat, dan rezeki yang dianggap rezeki itulah memang sesuatu yang manfaat bagi diri kita. Adapun yang tidak ya. Kemudian masalah yang faedah hadis yang berikutnya, memutus hubungan rahim adalah sesuatu yang menyakitkan dan menyiksa di dunia serta menjadi sebab kerugian dan penyesalan di akhirat. Memutus hubungan rahim adalah sesuatu yang menyakitkan dan menyiksa di dunia serta menjadi sebab kerugian dan penyesalan di akhirat. Karena sekali lagi jamaah, perbuatan maksiat itu pasti akan mendatangkan penyesalan, pasti, tanpa terkecuali. Jangankan maksiat ya, kita lalai melakukan kebaikan, itu pun akan disesali. Karena jamaah sekalian, yang nyesal itu kelak di akhirat, apakah hanya penghuni neraka? Apakah yang nyesal kelak di akhirat hanya penghuni neraka? Atau penghuni surga juga nyesal atau tidak jamaah? Penyesalan saja. Karena penyesalan itu bukan berarti ini ada, bukan. Penyesalan itu bisa terjadi pada penghuni neraka dan penghuni surga. Kalau penghuni neraka, apa yang mereka sesalkan jamaah? Karena dulu di dunia tidak beriman, tidak mau beramal soleh, sehingga apa yang mereka dapatkan? Diazab. Jangankan ketika sudah masuk neraka, ketika mereka berpindah ke alam barzah saja sudah nyesel. Apa yang mereka inginkan jamaah? Qala rabbir ji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Apa tujuannya? La'alli a'malu salihan fima taraktu, ya Allah agar saya bisa
mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Silaturahmi yang dia punya waktu, sarananya juga ada, tetapi tidak pernah dilakukan. Dia nyesel, ingin kembali ke dunia. Yang dulu punya orang tua, ya, ternyata tidak berbakti, dia ingin kembali untuk berbakti. Yang nggak pernah sujud, pengen sujud. Yang tidak pernah puasa Ramadan, pengen puasa Ramadan. Itu mereka nyesal. Di akhirat lebih-lebih lagi, saking nyeselnya mereka ingin menembus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Agar apa jemaah? Agar tidak diazab oleh Allah. Tapi semua itu ditolak. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Jadi orang-orang kafir itu, mereka jemaah, ingin menembus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Bayangkan, agar diri mereka tidak diazab oleh Allah, tetapi semua itu ditolak. Mereka nyesel karena maksiat yang mereka lakukan. Penghuni surga juga sama menyesal. Kenapa jemaah? Kenapa dulu tidak memperbanyak amal kebaikan, amal soleh? Kenapa? Ternyata derajat di surga itu bertingkat-tingkat. Dan inilah maksud hadis, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Jadi orang yang bersahadat dan syahadat ini nggak dibatalkan, jaminan dia surga. Tetapi Allah akan masukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal soleh yang dulu mereka kerjakan di dunia. Para pensarah hadis menjelaskan bahwasannya maksud dari hadis ini diantaranya yang pertama, sebesar apapun maksiat yang dilakukan, selagi tauhidnya tidak dibatalkan, pasti dijamin surga, pasti. Coba kisah, ya, orang yang punya pitokoh la ilaha illallah, jaminan surga. Yang kedua, dia mengatakan maksud dari hadis ini, maksudnya dia pasti dijamin surga, tetapi tingkatan derajat di surga itu sesuai dengan amal yang dikerjakan di dunia. Ya, makanya jamaah, derajat di surga itu berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 100? Sahih? Jawabannya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Sahih. Untuk yang mati syahid, sahih 100. Itu untuk syahid. Syahid itu jamaah kan diberikan derajat 100. Tapi untuk menghafal Quran berapa jamaah? Menghafal Quran itu akan diberikan derajat oleh Allah. Berapa jumlahnya? Sejumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Berapa jumlah ayat? 6.000 sekian. Itulah untuk menghafal Quran. Ustaz, ini dalilnya tidak ini. Ada jemaah. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika orang-orang dimasukkan surga, setiap mereka akan diperintahkan untuk membaca Quran. Jadi bacaan atau qiraatul Quran yang masih tetap diperintahkan sampai pun dia sudah meninggal, itu Quran jemaah. Ketika orang masuk surga masih dibolehkan baca Quran. Iqra wartaqi, bacalah. Setelah dia baca, ditinggikan derajatnya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan tartillah sebagaimana Anda mentartil dulu di dunia. Kenapa? Fa inna manzilataka fil jannati 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena derajat terakhir di surga itu di akhir ayat yang dibaca. Kata Syekh Albani, bacaan yang dimaksud adalah hafalan. Ustaz, aduh, ini anak sudah nggak hafal ini. Umur anak sudah 50 tahun, ini gimana? Gimana jemaah? Derajat antum sudah segitu aja. Apakah sudah nggak ada harapan? Ada jemaah. Antum pernah baca kisah nenek-nenek yang hafal Quran? Nenek bisa. Nenek bisa jemaah. Apa masa kita nggak bisa? Ya sudah, kalau misalkan ya, tapi jangan putus harapan. Tetap antum berharap bisa menghafal Quran. Pertama, minimalnya apa jemaah? Minimalnya niat dulu. Ya Allah, jangan wafatkan anak kecuali setelah menghafal 30 juz. Niat antum jemaah, niat. Ya, ternyata sampai 70 belum hafal, dia belum meninggal. 80 belum hafal, ya bukan itu maksudnya. Artinya antum berdoa emang pengen menghafal. Ya.
Ya, di antara faidah niat apa jemaah? Fadilah niat apa jemaah? Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Innallaha katabal hasanati wa sayyiati kullaha." Atau kulliha, atau kama qala. Kemudian di situ disebutkan, "Faman hamma bihasanatin." Barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan saja jemaah. Falam ya'malha, kemudian tidak dikerjakan, apa yang didapatkan jemaah? Katabahallahu indaha hasanatan kamilatan, maka Allah akan catatkan baginya dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Padahal dia belum beramal. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan, niat-niat kebaikan itu akan dipanas. Ya. Di antara yang beliau jelaskan gini, kalau ada seorang berniat untuk melakukan satu kebaikan, dia sudah usaha jamaah, kemudian ternyata tidak jadi lakukan, sudah usaha, apakah orang seperti ini seolah-olah dia dicatat telah melakukan amal kebaikan tersebut dengan pahala yang sempurna? Iya, sahih. Ya. Contohnya gini, ada orang berandai-andai gini, ya Allah, kalau saya memiliki harta seperti Abdurrahman bin Auf, saya ingin berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia sudah usaha jemaah, sudah usaha, ternyata sampai ya meninggal dunia, dia meninggal dalam kondisi ya pas-pasan, atau mungkin kaya tapi nggak sampai seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi apakah jemaah sekalian dengan niatnya tersebut dia dicatat seolah-olah sudah melakukan amalan seperti Abdurrahman bin Auf? Sama sahih jamaah. Ada orang gini, ya Allah, kalau ana punya harta 100 miliar, saya ingin nyumbang masjid Ul Albab, ya, berapa tadi 100 miliar, saya akan sumbangkan ya, 99 miliar. Ternyata sampai meninggal nggak punya sampai 100 miliar jamaah, ya. Dan cuma bisa nyumbang 100 juta misalkan. Apakah dengan niatnya tadi sudah dicatat? Sudah jamaah. Ya, maka kita niatkan jamaah, kalau kita menjadi orang yang kaya, memiliki harta 100 triliun, ya, maka masjid ini akan dibangun super mewah. Berani jamaah? Berani insyaallah. Niat jamaah, ini Ramadan dicatat jamaah. Ustaz, kalau kaya gimana ini? Niat kebaikan jamaah, niat kebaikan dicatat. Ya Allah, kalau saya punya harta sekian, saya ingin memberikan iftar ke seluruh fakir miskin yang ada di Semarang. Ternyata yang bisa dibaikan cuma 10. Tapi dia sudah usaha jamaah. Apakah dicatat? Dicatat. Sahih. Cuma masalahnya untuk niat saja kita pelit jamaah. Kita pelit, untuk niat saja pelit. Ini masalah. Sudah antum banyak niat sedekah jamaah. Saya ingin nyumbang ini, nyumbang itu, walaupun mungkin tidak dilakukan, antum dapat pahalanya. Kalau ada usaha, antum dicatat sempurna. Dicatat sempurna. Yang kedua gini, ada orang berniat kebaikan tapi dia tinggalkan karena ada amalan yang lebih utama. Pertanyaan masalah, amalan yang tidak jadi tadi dicatat pahalanya tidak? Catat tidak? Catat tidak? Dicatat. Catatnya pahala sama atau bagaimana? Jawabannya pahalanya lebih dari itu. Contoh gini, antum sholat qobliyah duhur, baru takbir Allahu Akbar, tiba-tiba qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an, misalkan. Terpaksa antum apa? Antum batalkan jemaah. Pertanyaannya gini, qobliyah duhur tadi antum dicatat pahala tidak? Dicatat. Apakah pahalanya sama? Tidak, pahalanya lebih. Kenapa? Antum tinggalkan karena ingin sholat berjamaah, dan ini sholat wajib, lebih afdol. Bukan lebih afdol lagi, bahkan wajib. Maka dicatat mendapatkan apa? Pahala rawatib bahkan lebih dari itu. Masya Allah. Maka kalau antum masuk masjid, kemudian di masjid ada apa? Ada jamnya. Ya. Kalau kurang misalkan 1 menit,
dan bisa takbirul ihram jemaah. Allahu Akbar, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Kemudian qomat batalkan, enggak masalah. Tapi jangan sengaja ya. Ustaz, biar saya pahalanya lebih, nanti masuknya pas mendekati saja. Ya jangan, ini sengaja. Beda kasusnya ya. Tapi lihat juga kondisi masjidnya. Kadang-kadang sebagian masjid itu kalau ada yang sholat akhirnya apa? Nggak mau qomat. Dia sudah salam, ada lagi yang bangkit nggak qomat lagi sampai nanti nggak qomat. Ini kadang masalah juga ya. Sehingga di masjid sudah bikin aturan saja, nggak masalah. Kalau sudah 15 menit atau misalkan 20 menit qomat ya qomat. Yang lain lagi sholat dibatalkan boleh, nggak masalah. Apakah dia sia-sia? Enggak sia-sia. Dicatat pahalanya. Dicatat pahalanya. Yang ketiga gini jemaah. Ada orang berniat melakukan kebaikan, tapi hanya niat, nggak ada usaha. Saya ingin tahajud, ya sudah. Supaya tahajud saja, nggak pasang alarm, nggak minta tolong dibangunkan. Dia ingin duha, saya ingin duha, sudah gitu saja. Ya. Pertanyaan Mas Salin, apakah dicatat mendapat pahala? Nggak ada usahanya dia, cuma niat saja. Jawabannya tetap dicatat. Dia dapat pahala apa jemaah? Pahala niat. Bukan pahala dia telah mengerjakan, bukan, pada niat saja. Kenapa? Karena tidak ada usaha. Jadi artinya, Masya Allah, niat kebaikan itu Masya Allah luar biasa. Dicatat. Ustaz, bagaimana kalau dia niat kebaikan kemudian dilakukan? Dilipat gandakan lagi. Ila sab'imi'ati dikfin, 700 kali lipat lebih. Masya Allah. Itu kalau dilakukan. Kalaupun tidak, antum dapat pahala yang sama. Masya Allah. Maka perbanyak niat kebaikan. Begitu pula nanti keburukan juga sama. Keburukan juga sama. Apalagi niatnya sekarang di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya Allah, saya ingin umroh di bulan Ramadan. Di akhir nanti sekalian iktikaf di Masjidil Haram. Ternyata ya nggak sanggup berangkat, tapi sudah ngumpulin sehari 1.000 rupiah. Akhirnya nggak sempet atau nggak bisa untuk daftar misalkan. Macam-macam dengan niatnya, insya Allah dicatat. Ya. Maka perbanyak niat kebaikan. Ya. Kemudian masalahnya faidah yang berikutnya dari hadis yang mulia ini, setiap hamba hendaknya mengharapkan pahala dari Allah ketika menunaikan hak-hak dan berbuat baik kepada kerabat dan orang lain. Ingat ya, kalau kita berbuat baik, berharaplah pahala dari Allah. Jangan berharap balasan dari manusia. Karena kalau misalkan motivasi kita ingin mendapatkan balasan dari manusia, jelasnya pertama, ibadah kita tidak sah. Yang kedua ya, kita tidak akan dapat. Bahkan yang terjadi, kalau orang banyak berharap kepada manusia, yang terjadi dijamin dia pasti banyak kecewanya. Di samping ya, ibadah kita jadi nggak ikhlas, yang kita harapkan nggak akan memberikan jemaah, nggak akan memberikan, sehingga percuma ya. Maka orang yang ria, ingin disanjung, ingin dipuji, percuma jemaah. Karena sanjungan itu tidaklah mendatangkan kepada seorang kecuali kehinaan, bukan kemuliaan, kehinaan. Tapi kalau kita berharap pahala dari Allah, jelas kita akan dapat. Dan bahkan jamaah sekalian, keutamaan seperti sanjungan dan pujian itu akan ikut sendiri, ya. Para ulama kita, Masya Allah, mereka ya seperti siapa yang dia sebulan itu jamaah sekalian bersedekah itu lebih dari miliaran. Itu kisah para ulama kita ya. Saya lupa namanya siapa. Sampai-sampai setiap tahun itu nggak ada zakatnya, padahal pendapatan sebulan itu bisa sampai 20 dinar. Berapa jam 20 dinar? Afan 20.000 dinar. Kalau satu dinarnya itu 3 juta, 20 dinar berapa jam? Tapi nggak pernah zakat. Artinya apa? Hartanya itu disedekahkan, dikasihkan. Itu ada ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, Masya Allah, nggak pernah wajib zakat. Artinya apa? Hartanya
sedekah. Coba antum kali 20.000 kali 3 juta. Itu nggak terhitung, berarti sedekahnya setiap bulan itu miliaran. Bahkan sebagian ulama yang terlilit utang dikasihkan hadiah. Ada 1.000 dinar. 1.000 dinar itu sudah 3 M. 3 M jemaah. Dikasih cuma-cuma. Itu masalah luar biasa. Ini ulama, seorang ulama. Cuma saya lupa. Coba saya baca itu. Ini kisahnya menarik, masya Allah. Oh, ternyata ketinggalan di mobil. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau 20 M itu ya, bahkan 20 dinar, 20.000 dinar sampai MM, 70 sekian miliar. Tapi nggak pernah wajib zakat, artinya semua diberikan. Ya. Nah, sehingga artinya jangan banyak berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum jamaah niatkan jadi orang kaya, tetapi apa? Untuk memberi. Ya Allah, jadikan saya orang kaya, saya ingin bersedekah. Saya ingin menanggung ya nafkah si fulan. Nggak masalah. Jadi mulia niatnya, coba. Nggak masalah. Ya. Dan ini pun dilakukan oleh para ulama kita yang mereka kaya raya. Seperti itu, jamaah. Diberikan seperti itu. Ya. Bagaimana masalah hadis yang berikutnya, berkata Imam Bukhari, haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Teman saya kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Hadatsani akhi, ya, telah mengabarkan kepadaku saudaraku. An Sulaiman bin Bilal, dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abi Atik. Muhammad bin Abi Atik. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, dari ya Abu Salamah, dari Abdurrahman, ia mengatakan anna Abu Radad Al-Laythi akhbarahu, bahwasanya Abu Radad Al-Laythi mengabarkan kepadanya dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW dia bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Berarti artinya ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya. Jamaah sekalian, apa perbedaan hadis qudsi dengan Quran? Apa bedanya? Keduanya sama wahyu. Quran wahyu, hadis qudsi wahyu. Hadis Nabi wahyu bukan. Hah? Wahyu bukan? Wahyu. Apa dalilnya? Wa ma yantiku anil hawa. Nah, in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak bicara kecuali apa? Dari wahyu. Berarti Al-Quran wahyu, hadis qudsi wahyu, hadis Nabi juga wahyu. Cuma ada perbedaannya, antara Quran dan hadis qudsi ada perbedaannya. Di antaranya, Quran pasti sahih, bahkan mutawatir. Hadis qudsi ada yang lemah, Yang kedua, satu huruf di dalam Al-Quran ketika dibaca mendapatkan pahala 10 sampai 10 kebaikan. Hadis qudsi tidak. Ya. Kemudian ketika baca Quran disyariatkan untuk ta'awud. Hadis qudsi tidak. Kemudian Al-Quran dibaca di dalam sholat. Hadis qudsi tidak. Kalau antum sholat baca qola, nah, ini batal jamaah sekalian, nggak boleh. Makanya ketika di awal-awal Islam, ketika wahyu masih turun, para sahabat ya, untuk membedakan ini hadis atau Al-Quran, biasanya mereka nunggu kira-kira dibaca oleh Nabi ketika sholat atau tidak. Kalau dibaca, oh berarti Quran. Kalau tidak, oh berarti itu hadis. Itu biasanya seperti itu. Di antara tanda atau untuk mengetahui cirinya seperti itu. Ya. Ada mengatakan gini, hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Adapun Quran makna dan lafaznya dari Allah. Cuma ini kurang kuat. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan Allah berfirman, berarti apa? Lafaznya dari Allah. Nah, cuma tadi ya, perbedaan yang tepatnya tadi. Ya. Di antaranya dibaca dalam sholat, kemudian hadis qudsi tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian masalahnya Allah berfirman, Ana Rahman. Saya Ar-Rahman. Wa ana khalaqtur rahim, dan saya telah menciptakan Ar-Rahim.
washtaqtu laha min ismi, saya berikan sebutan untuknya dari namaku. Jadi nama Rahim itu dari Rahman, ya. Faman wasalaha wasaltuhu, maka barang siapa yang menyambungnya maka akan aku sambungnya. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutuskannya maka akan aku putuskan. Kemudian hadis yang berikutnya ini masih sama, kita baca dulu. Haddatsana Musa bin Ismail, jadi dalam cerita kami Musa bin Ismail, kalau dia mengatakan haddatsana Abu Awana an Utsman ibn Mughirah dari Abil Anbas, ya, Abil Anbas. Anbas siapa itu? Ya, dari Abul Anbas, ya. Ia mengatakan dakhaltu ala Abdullah ibni Amr fil wahti, ya, dia mengatakan saya pernah masuk menemui Abdullah bin Amr fil wahti. Wahti itu jamak tempat, ya, yakni ardon lahu bi Taif, jadi ya, tanah yang berada di Taif. Faqal, maka dia mengatakan atafa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu, jadi Nabi menyilangkan jari-jarinya, ya. Gini ya, ini apa nih? Gini ya, namanya tasbih. Dan tasbih seperti ini jamaah sekalian nggak boleh kalau antum setelah wudu, itu nggak boleh. Habis wudu tasbih itu dilarang, tidak dibolehkan. Kenapa jamaah? Karena kalau kita habis wudu menunggu sholat itu dianggap sholat, dan orang ketika sholat nggak boleh gini, nggak boleh gini. Makanya kalau habis isya, habis maghrib nunggu isya, ada kajian misalkan, antum nggak boleh gini. Kenapa? Karena waktu maghrib sampai isya, kalau antum niatnya nunggu isya, berarti dianggap sholat, maka nggak boleh gini. Kecuali kalau antum niatnya pulang, ya, setelah sholat pulang selesai, nggak nunggu sholat berikutnya, ya sudah, nggak masalah. Larangan tasbih itu ketika menunggu sholat, ya, atau pas ketika sholatnya itu nggak boleh, tidak diboleh. Adapun Nabi jamaah boleh melakukannya nggak ketika sholat, makanya masalah, tidak masalah. Kemudian masalahnya beliau bersabda ar-rahimu sujnatun minar rahmah. Jadi rahim itu diambil dari kata rahman, atau sujna itu ya akar katanya dari ar-rahman. Man yasiluha yasilu, barang siapa yang menyambungnya maka Allah akan menyambungnya. Wa man yaqta'uha yaqta'uh, dan barang siapa yang memutuskannya maka Allah akan memutuskannya. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah, dan rahim itu kelak di hari kiamat akan memiliki lisan yang fasih, artinya akan berbicara, ya. Kemudian masalah hadis yang berikutnya ini masih sama. Hadatsana Ismail, menceritakan kepada kami Ismail, dia mengatakan hadatsani Sulaiman dari Muawiyah bin Abi Masrud, ya, atau Musrud jemaah. Muzarrad, ya, Abi Muzarrad, nama itu nggak boleh dikarang, ya. Nanti yang dinamai marah, ya. Nama itu ya harus antum lihat. Makanya para ulama kita itu mereka punya kutubur rijal. Kutubur rijal itu apa? Nama-nama perawi. Dan itu kadang-kadang tulisannya salam. Itu kadang beda. Ada salam, ada salam tanpa tasdid. Itu nggak boleh jemaah. Dia namanya salam dibaca salam, itu bisa marah-marah orangnya. Jadi kalau salam ya salam. Misalkan contohnya bisa Umar, atau misalkan Amir, bisa mungkin yang lainnya. Maka dilihat. Makanya para ulama itu di zaman dahulu biasanya diharokati. Oh ini ternyata dhammah, kemudian kasrah, biar nggak keliru, Ih. Kemudian masalahnya, jadi Muzarrad, ya, dari Muzarrad dari Yazid bin Marwan, ya, dari Urwah bin Abu Zubair.
Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, ar-rahimu sujnatun minallah. Jadi rahim itu akar katanya dari Allah. Man wasalaha wasallahu Allahu azza wa jalla. Barang siapa yang menyambungnya, Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya. Ya jamaah sekalian, hadis-hadis yang mulia ini memberikan faidah kepada kita sekalian. Yang pertama, rahim adalah salah satu pengaruh rahmat Allah yang maha rahmat, dan setiap mukmin harus berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala serta menghiasi pelakunya dengan asma dan sifat-sifatnya. Itu penting, karena ingat jemaah, ketika Nabi bersabda inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, jadi Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang menghitung-hitungnya, maka dia dijamin surga. Pertanyaan Mas Hadian, ya, 44 tuh. Mengihsa nama-nama Allah itu bagaimana? Jaminan surga. Para ulama kita menyebutkan mengihsa itu ada sekitar 4 makna. Yang pertama, menghafal. Jadi ketika antum misalkan baca Quran, ini ada nama Allah, hafal. Ini pertama. Yang kedua, dipahami maknanya. Itu penting. Yang ketiga, diamalkan konsekuensinya. Allah memiliki nama Rahman. Ya sudah, Allah saja penyayang, ya kita harus penyayang. Itu konsekuensinya. Allah Maha Pengampun. Ya sudah, kalau begitu, kalau dia minta maaf, ya kita maafkan. Ya. Yang ketiga, menggunakannya untuk berdoa. Bagaimana caranya? Dijadikannya untuk tawasul. Karena tawasul ini bolehkan cuma 3: bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Itu boleh, nama masalah. Ya. Nah, sehingga masalah lihat nama-nama Allah itu sekali lagi, ya, banyak. Dan ingat caranya dengan mengihsa, dan diantara makna mengihsa adalah mengamalkan konsekuensinya. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Ya sudah jamaah, untuk mengamalkannya, ya hendaknya kita pun mudah, ya, memaafkan. Ya. Dan gini jamaah sekalian, nama-nama Allah itu jumlahnya tidak terbatas. Jumlah totalitasnya yang tahu hanya Allah. Adapun hadis 99 nama ini sekali lagi bukan pembatasan, tapi hanya sebagian. Dan itu pun jamaah sekalian, apakah ada hadis secara khusus yang menjelaskan 99 itu namanya ini? Ada tidak jamaah? Nggak ada jamaah. Dan itu dikumpulkan oleh para ulama dalam banyak hadis, banyak ayat Al-Quran. Makanya gini jamaah, nama-nama Allah yang ditulis di mushaf Al-Quran, kita, ya, itu ada nama yang ternyata jamaah aslinya bukan nama Allah, dan itu sering dihafal. Nah, kalau sebagian, ya, teman-teman kita yang sering menghafal Asmaul Husna, itu ternyata ada nama setelah dicek itu bukan nama Allah. Kenapa? Hadisnya lemah. Kata siapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin. Antum cek nama Al-Muntaqi, dan itu ditulis di mushaf Al-Quran, di hilapnya, dan itu sering dihafal teman-teman kita. Dan yang sahih kata beliau, hadisnya lemah, dan yang sahih itu bukan nama Allah, bukan nama Allah. Ya. Ada juga nama Dzul Jalali wal Ikram, itu yang tepat katanya bukan nama Allah. Kenapa? Alasannya dalilnya tidak kuat. Karena ingat jemaah, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu harus bersumber dengan dalil, dan dalilnya sahih, nggak boleh dalil yang lemah, nggak boleh. Ya. Karena ini hal yang gaib, tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil seperti itu. Itu banyak masalah. Hadis yang memberikan faedah kepada kita, rahmat itu terbatas pada ittiba. Jadi mengikuti Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian menegakkan hukum
had dan menegakkan hukum, ya, hukuman atas pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, afan, ya. Jadi menegakkan hukum had, afan, menegakkan hukum had. Dan menegakkan hukum atas pelanggaran terhadap hukum Allah tidaklah menafikan rahmat yang dimaksud dalam hadis ini. Allah Maha Penyayang. Apakah dengan sebab Allah menetapkan hukum kisos? Oh, berarti Allah Maha Penyayang? Penyayang tidak, jemaah? Tetap Allah penyayang. Allah penyayang, jemaah. Bahkan dengan ditegakkan hukum kisos, di situ apa? Banyak nyawa-nyawa yang mungkin jumlahnya tidak hanya 1, 2, 3 itu terselamatkan. Tapi kalau seandainya pelaku pembunuhan kok dihukum ringan, ya ini seolah-olah jemaah menganggap nyawa itu nggak ada harganya, jemaah. Dihukum 10 tahun penjara, keluar bunuh lagi, dihukum lagi, karena di penjara apa, dikasih makan. Kalau di luar dia kerja juga nggak ada yang terima. Kenapa? Ya orang tahu ini pembunuh. Daripada nggak makan, mending bunuh lagi, kemudian masuk penjara dikasih makan lagi. Nah ini masalah aja, masalahnya. Makanya hukum Islam itu masih luar biasa. Tapi sebagian orang tidak paham. Jadi melihat dari satu sisi. Sisi apa? Sisi pelakunya, jamaah. Pelakunya didolimi nggak dilihat. Secara fitrah kita, keluarga yang dibunuh pasti kalau ditanya bagaimana mau balasannya, bunuh saja. Pasti, jamaah, itu fitrahnya. Walaupun kadang sebagian ada yang maafkan. Dan hukum Islam pun kalau ada yang maafkan ya selesai, nggak masalah, nggak perlu dikisos. Cuma tetap hukum syariatnya di kisos. Kalau keluarganya memaafkan selesai. Tapi kalau misalkan ya dari awal sudah dicatatkan hukumnya bukan seperti itu, kalau keluarganya juga minta dibunuh misalkan, nah ini zalim. Dia hanya melihat sisi, oh ini hak asasi manusia. Yang berbuat kriminal diperhatikan, oh ini dimaafkan. Ini yang dibunuh gimana keluarganya ini? Ini kadang-kadang ya tadi ya itulah hukum-hukum yang hukum Allah itu ya pincang. Hanya satu sisi lain nggak diperhatikan. Itu masalah. Sehingga masalah yang gini tetap ditegakkan dan itu tidak menafikan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkait hukum kisos gini masalah kalau misalkan sudah masuk ke hakim, ya, maka kalau misalkan dari anggota keluarga yang dibunuh memaafkan selesai. Tapi ada hukum-hukum kalau sudah masuk hakim, had itu wajib ditegakkan. Contohnya apa? Potong tangan. Ada orang nyuri sudah nyampe nisab, sudah sampai hakim. Bolehkah orang yang dicuri kemudian mengatakan, Pak Hakim saya sudah maafkan? Akhirnya apa? Suruh apa? Dibebaskan, bisa? Nggak bisa. Tetap dipotong tangan. Perkara keluarganya maafkan selesai. Tapi potong tangan tetap. Tapi kalau misalkan belum sampai ke hakim kemudian dimaafkan selesai. Ya. Belum ketangkep, keluarganya maafkan selesai sudah. Tapi kalau sudah masuk hakim sudah nggak bisa. Begitu pula contoh gini ya, ada orang yang mengolok-olok Rasulullah. Kalau mengolok-olok Allah jelas ini kufur. Tapi kalau bertobat diterima tidak aja, yang saya diterima. Apakah ada hukumannya? Tidak ada, selesai. Tapi kalau mengolok-olok Nabi, ya, dia bertobat diterima tidak? Diterima. Tapi kalau sudah sampai hakim, ya, hukum bunuh itu tetap. Perkara dia tobat diterima. Tapi hukuman had tetap ditegakkan. Dibunuh ya, dibunuh apakah dia murtad? Bukan, dia muslim. Tapi hukum had. Ya, makanya ya, jangan berani-berani mengolok-olok Allah, Rasul dan ayat Al-Qur'an, itu nggak boleh. Karena tersebut termasuk perbuatan kufur. Ya, dan kita harus menjaga lisan dan perbuatan kita seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian masalahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, fadhol. Ini untuk yang tanya. Ya. Satu-satu ya. Ini kalau ini 2. Oh, ini 1 batik. Ini 1 orang. Oh, ini 1 paket ya? Iya. Oh, nah, fadhol. Fadhol. Silaturahmi itu apa batas hanya itu, maksudnya saudara kerabat yang punya hubungan darah saja, sedangkan kalau apa silaturahmi dengan sesama muslim yang bukan hubungan darah itu namanya menyambut ukhuwah. Iya. Ya, jamaah sekalian, silaturahim itu hanya kepada orang-orang yang ada hubungan rahim, hubungan kerabat.
Adapun kalau misalnya tetangga itu hanya ziarah, berkunjung. Ya, menyambung hubungan pertemanan saja. Bukan apa? Bukan silaturahim. Bahkan gini, kerabat kita itu dianggap kerabat yang wajib disambung sampai bapak kita yang keempat. Ya. Bapak kita, bapaknya bapak, bapaknya bapak. 4. Kalau kakek berarti ketiga. Kalau bapak 4. Karena bapak itu kakek juga bapak jangan. Bapak kita, bapak. Keempat. Tapi kalau kakek berarti ketiga. Contoh Nabi Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu kerabat Nabi. Jadi bapak kita punya anak, semua keturunannya itu kerabat, sampai ke bawah kerabat kita. Kemudian bapaknya bapak punya saudara keturunan, itu kerabat. Bapaknya bapak, kakek kita yang keempat, keturunannya semua kerabat kita, semua kerabat kita. Ya, makanya gini jemaah, saudaranya kakek itu mahram kita bukan? Karena kerabat itu belum tentu mahram, tapi mahram pasti kerabat. Saudaranya bapak kita, mahram kita bukan? Paman berarti, mahram bukan? Paman kita mahram bukan? Mahram. Kalau bapaknya kakek, saudaranya kakek, mahram bukan? Dia berarti paman bukan? Paman. Kemudian kakek yang keempat, kakek yang ketiga, saudaranya kakek yang ketiga, mahram kita bukan? Mahram, sama mahram. Jadi paman itu ya ke atas, sama. Ya. Bapak juga ke atas seperti itu. Dan semua keturunannya dari sampai yang keempat tadi ke bawah itu kerabat kita, dan kita wajib menyambung dengan mereka. Tidak boleh kita memutuskan. Makanya jamaah nikah dengan kerabat itu boleh tidak? Boleh kalau bukan mahram. Boleh. Kalau ada kasus gini jamaah, ini sedikit saja. Kalau ada seseorang nikah dengan seorang wanita, bapaknya punya istri 2. Ada gambarannya. Ada seorang ikhwan nikah dengan perempuan, bapaknya punya istri 2. Si ikhwan ini dengan ibunya istri mahram bukan? Mahram, karena itu ibu mertua. Bahkan mahramnya apa? Mahram mu'abbad. Sampai pun sudah bercerai dengan anaknya, dengan ibunya tetap mahram. Itu ibu mertua, mahram. Tapi dengan ibu yang satunya, si ikhwan ini kerabat bukan? Afan, mahram bukan? Kalau dengan bapaknya si istri, afan ibunya si istri, jelas itu mertua. Tapi kalau dengan istri yang kedua, istri bapaknya istri yang kedua, itu mahram bagi ikhwan tersebut atau tidak jemaah? Mahram bukan? Bukan mahram. Berarti boleh nikah. Kalau dicerai ya boleh. Tapi kalau masih nikah ya tidak boleh, karena dia statusnya istri orang lain. Dia mahram atau bukan? Jawabannya bukan mahram. Enggak tahu hubungannya apa, jamaah hubungannya. Ya. Karena dia istri bapaknya istri, bukan ibunya istri. Kalau ibunya istri itu mahram jelas sahih. Ya, sehingga enggak boleh ketika di rumah kemudian berduaan, itu enggak boleh. Harus berhijab, itu harus. Dengan istri yang kedua dari mertuanya, itu harus berhijab, karena bukan mahram, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, fadhal. Antum pilih yang mana? Majalah atau ini? Ini yang gede. Fadhal. Nah, ya ada lagi ya masalahnya? Masih ada 2. Fadhal. Mas Slamet, fadhol. Anak kita dengan anak kakak atau adik itu mahram enggak? Diulang, pakai mic. Anak kita dengan anak kakak kandung atau adik kandung itu mahram enggak? Iya, jawabannya enggak mahram. Jawabannya bukan mahram. Kenapa? Sepupu.
anak kita dengan anaknya kakak, berarti apa? Sepupu. Tapi kalau kita dengan anaknya keponakan, keponakan itu mahram. Tapi kalau anak kita dengan anak kita, maka itu apa? Sepupu. Makanya Nabi menikahi sepupunya. Siapa? Zainab. Zainab bintu Jahaz. Ya. Zainab bintu Jahaz itu ya anaknya siapa jemaah? Umamah ya, kalau salah. Umamah atau Umaymah? Umamah ya. Ya. Jadi Nabi gini. Nabi anaknya Abdullah. Abdullah saudara dengan tadi kalau nggak Umamah Umaymah, saya lupa. Coba antum cek. Kalau nggak Umamah Umaymah. Tapi kalau cucunya Umamah ya. Atau Umaymah jemaah. Kalau nggak salah Umaymah, coba Umaymah. Anaknya Umaymah Zainab. Berarti artinya Zainab dengan Nabi apa? Sepupu. Kemudian dinikahi. Berarti artinya sepupu dengan sepupu bukan mahram. Tapi kalau kita dengan anaknya saudara itu namanya ponakan, dan keponakan itu mahram, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Fadhil. Selamat. Meraih pahala besar dengan sedikit amal. Umaymah ya. Umaymah adalah mertua Nabi. Adalah istri dari Jahaz bin Di'ab. Dan dia ya bibinya sendiri. Bibinya jadi apa? Jadi mertua. Umaymah Ummu Hakim dari 6 bibi Nabi yang masuk Islam. Ya. Jadi bibi anaknya Zainab dinikahi. Berarti sepupu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi jamaah? Masih ada satu. Fadhil. Oke. Semisal kakek atau nenek kita mungkin sampai seusia saya ini misalnya, kita tidak pernah melihat salah satu yang mungkin nenek-nenek kita itu tidak melaksanakan sholat, tapi di dalam KTP itu Muslim. Nah, bagaimana hukumnya kalau seandainya itu meninggal, apakah disolatkan, apakah tidak, begitu apakah berkewajiban? Iya. Iya. Ya jamaah sekalian, kalau misalkan ada orang tua yang seumur-umur nggak pernah sholat, kita lihat nggak pernah sholat, iya. Maka orang seperti ini walaupun KTP-nya Muslim, tetapi statusnya silang pendapat. Statusnya disilang pendapatkan oleh para ulama. Ya. Ada yang mengatakan dia sudah jatuh kafir, ada yang mengatakan dia masih Muslim, tapi kufrun duna kufri. Tetapi jamaah, pendapat yang tepat, kalau dia meninggalkan totalitas, sama sekali nggak sholat, yang tepat dia jatuh kufur. Dia jatuh kufur. Ya. Tapi ini masih ragu, barangkali pernah sholat. Ya. Kalau kita ragu dia sholat atau tidak misalkan, ya, makanya terbaik dalam artian setahu kita, don kuat kita, dia nggak sholat, ya, nggak perlu ikut sholat. Karena jamaah sekalian, orang-orang yang dalam artian dia ya, fasik, maka orang-orang yang ahli agama itu dipintakan untuk tidak ikut sholat. Biarkan mereka yang sholat. Biarkan mereka yang sholat. Kalau kita mungkin kita ragu, ya sudah nggak usah. Ya. Terus doanya bagaimana jamaah? Kalau kita ragu, boleh tidak mendoakan? Boleh tidak? Karena ini Muslim atau kafir? Jawabannya, sebagian mengatakan boleh untuk mendoakan, tetapi ditaklik. Bagaimana caranya? Gini, ya Allah, jika kakek saya Muslim, ampuni dia.
tinggikan derajatnya, masukkan ke dalam surga. Jadi taklik jika dia muslim. Tapi kalau mutlak sedang kita ragu, jangan. Tapi boleh, tetapi ditaklik. Ya Allah, jika orang tua atau kakek muslim, maka ampuni dosanya, mudahkan masuk ke dalam surga, misalnya seperti itu. Tidak masalah. Tapi jangan dijazm. Kenapa? Karena kita masih ragu seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal. Insyaallah. Ya, demikian masalah ya. Mudah-mudahan kajian di pagi yang mulia ini bermanfaat. Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.